Kami dari kelompok 11, kelas 6A, yang beranggotakan Megio, NIM 2, Sofi, NIM 12, dan Rita, NIM 14. Ambil tema tentang bullying. Bullying menurut Juwita dalam Astarini 2013, kecenderungan perilaku bullying adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok, sehingga korban merasa trauma, tertekan, dan tidak berdaya. Dan peristiwanya terjadi berulang-ulang. Selanjutnya terdapat aspek-aspek bullying. Untuk yang pertama, bullying fisik, bullying non-fisik, dan bullying psikologis. Untuk penjelasannya, bullying fisik. Bullying fisik adalah bullying yang secara langsung dapat dilihat dan siapapun dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korbannya. Bullying non atau verbal merupakan bullying yang juga dapat diketahui karena dapat tertangkap indera pendengaran. Bullying psikologis merupakan jenis perilaku bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap oleh indera jika tidak cukup awas mendeteksinya. Praktek bullying ini terjadi tanpa diketahui dan di luar radar pemantauan. Selanjutnya ada identitas subjek. Identitas subjek namanya kita inisialkan ya, MAUN. Jenis kelaminnya, subjek ini seorang laki-laki berusia 14 tahun yang sekarang duduk di kelas 2 SMP. Alamat rumahnya berada di Jalan Gotong Royong, RT 4 RW 4, Kelurahan Kuta Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Suku atau bangsanya dia Jawa, anak ke pertama dari 2 bersaudara. Untuk selanjutnya ada pedoman guide observasi dilakukan pada hari Senin sampai Jumat ketika subjek sedang berada di sekolah. Untuk wawancaranya dilakukan dengan orang tua subjek dan wali kelas subjek. Oke, untuk selanjutnya ada hasil observasi kami. Hasil observasinya bisa dilihat oleh teman-teman. Hal yang selalu dilakukan oleh subjek yaitu menimpuk teman, tertawa ketika ada teman yang jatuh, mengejek teman, berbicara kasar terhadap teman, mempermalukan teman di depan umum, dan menginjak kaki teman. Untuk hasil yang selanjutnya yang sering ya, tidak terlalu sering dilakukan oleh subjek, yaitu ada memalak teman, terus memandang sinis teman, terus ada melototi teman. Oke, baik. Selanjutnya ada asesmen perilaku. Kami di sini menggunakan observasi dan wawancara pada subjek, orang tua subjek, guru, dan teman di sekolah. Dengan hasil observasi dan wawancara, maka kita memperoleh latar belakang orang tua subjek. Nah, orang tua subjek ini berpendidikan dan dua-duanya bekerja sebagai pegawai, yang menjadikan orang tua subjek itu tidak bisa mengontrol keseharian anaknya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan subjek dititipkan di rumah neneknya. Namun, di rumah neneknya juga subjek tidak terlalu diperhatikan karena menurut neneknya subjek adalah sudah besar dan orang neneknya itu lebih fokus pada adik subjek, sehingga subjek dibiarkan main dengan teman-temannya ya cuma sampai pada waktu tertentu saja. Namun karena neneknya juga sudah sepuh, jadi tidak bisa mengontrol subjek 24 jam. Selanjutnya ada kasus. Kasus itu ada 3. Yang pertama ada permasalahan menurut keluarga, yang kedua ada permasalahan menurut guru, dan yang ketiga ada permasalahan menurut teman.
Nah, permasalahan menurut keluarga itu intinya subjek sering marah-marah ketika keinginannya itu tidak tersampaikan. Saat orang tua subjek menasihati subjek untuk tidak terlalu sering bermain game online, subjek kembali marah sama orang tuanya. Subjek dapat pergi keluar rumah tanpa berpamitan, sehingga membuat orang tua subjek menjadi khawatir. Kalau permasalahan menurut guru, subjek termasuk anak yang pintar. Namun saat daring dilaksanakan, subjek mulai malas untuk mengikuti kelas dan jarang mengerjakan tugas. Sedangkan permasalahan menurut teman, subjek sering memaksa meminta jawaban, sering berbicara kasar sama teman ketika tidak diberikan jawaban, dan sering memaksa temannya untuk memberikan jawabannya. Bahkan, subjek kerap kali meminta uang secara paksa kepada teman-temannya atau yang umurnya lebih muda daripada subjek. Sedangkan aktivitas subjek selama 1 minggu, selama pengamatan kami adalah subjek selalu bergadang untuk bermain game online, terkadang tidur di rumah saudara laki-lakinya yang lain. Setiap pagi, subjek dibangunkan oleh orang tuanya. Sarapan pagi selalu minta digorengkan telur oleh ibunya. Namun subjek itu mudah marah ketika ibunya belum menyiapkan makanan untuknya. Subjek jarang mengerjakan tugas, bahkan malas untuk membuka materi yang sudah di-share oleh guru di sekolahnya. Dan subjek lebih sering bermain dengan teman-temannya dan seringkali membuli teman yang umurnya berada di bawah subjek dan seringkali berbicara kasar. Ini adalah peran subjek dalam keluarga. Di rumah, subjek selalu mengurung diri di kamar dan bermain handphonenya. Jadi, subjek itu kurang berkomunikasi dengan keluarga lainnya. Sehingga orang tua juga tidak mempermasalahkan hal itu dan tidak dibuat aturan untuk subjek bermain game online. Dan seperti yang kita ketahui, ternyata perilaku bullying subjek dimulai sejak kelas 5 SD. Hal itu berlanjut sampai sekarang subjek kelas 2. Nah, orang tuanya itu tahu. Namun, karena kesibukan orang tuanya, jadi mereka itu jarang ngobrol. Fisik dan kesehatan subjek. Fisik subjek lengkap sehat tanpa adanya suatu kecacatan pada diri subjek. Perkembangan sejak lahir. Subjek lahir pada usia yang cukup bulan dengan berat badan cukup. Kondisi fisik sehat lengkap tanpa adanya suatu kecacatan pada diri subjek atau kelainan. Tubuh kembang subjek sesuai dengan perkembangan usia anak normal lainnya. Prestasi dan hobi subjek. Subjek termasuk siswa yang pandai. Dia selalu meraih ranking 10 besar. Hobi subjek yaitu bermain game bersama teman-temannya. Perilaku bermasalah yang dilakukan oleh subjek yaitu menginjak kaki teman, memalak teman, menimpuk teman, tertawa ketika ada teman yang jatuh atau sedang kesusahan, mengejek teman, berbicara kasar terhadap teman, mempermalukan teman di depan umum, memandang sinis teman, serta memelototi teman. Target perilaku. Target perilaku yang ingin kami rubah pada subjek yaitu subjek bisa mengurangi atau bahkan meniadakan perilaku bullying yang subjek lakukan terhadap teman atau adik tingkat subjek. Program intervensi. Di sini kami melakukan program intervensi dengan ada 6 sesi, yaitu sesi pertama menyampaikan hasil asesmen kepada klien dengan mendengarkan dan mengidentifikasi permasalahan serta menentukan tujuan dari intervensi yang telah diberikan. Sesi kedua yaitu self-observation, yaitu klien diminta untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Sesi ketiga yaitu positive thinking training, di mana klien mengatasi situasi yang tidak menyenangkan. Sesi keempat yaitu cognitive restructuring, yaitu merestruktur kembali terkait dengan kemampuan yang dimiliki dan tantangan yang harus dihadapi oleh klien. Sesi kelima yaitu self-instruction yang diajarkan kepada klien saat berada di sekolah. Sesi
Yang terakhir atau keenam yaitu self-monitoring. Klien diajarkan untuk menilai usahanya sendiri dari pemikiran-pemikiran positif yang klien lakukan. Dan rancangan tindakan yang dilakukan kami terhadap klien yaitu ada 3, melalui interview, observasi, dan rencana tindakan perubahan perilaku. Interview yang dilakukan yaitu kepada guru pada hari pertama serta pada keluarga klien yang dilakukan pada hari kedua. Observasi ini dilakukan pada klien dan keluarga pada minggu pertama serta pada teman serta lingkungan sekolah klien yang dilakukan pada minggu kedua. Yang ketiga, rencana tindakan perilaku Rencana tindakan perubahan perilaku. Rencana tindakan perubahan perilaku dilakukan pada minggu kedua dan ketiga. Kami memilih teknik konseling kognitif perilaku, yaitu mengajarkan individu untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang sedang dihadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.